Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Afif Al-Ashfahani. Kita lanjutkan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pasar persaingan monopolistik. Pasar ini merupakan pasar jenis ketiga setelah kita membahas pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopoli. Jadi buat Anda yang ingin menonton video ini dan ingin mendapatkan pemahaman lebih dalam, silahkan untuk menonton video saya yang sebelumnya, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopoli. Baik, pasar persaingan monopolistik secara urutan gitu ya, ini merupakan jenis pasar yang ketiga setelah pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopoli. Sehingga dan pasar persaingan monopolistik ini terletak di antara pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopoli. Sehingga sifat-sifat yang ada di pasar persaingan monopolistik ini itu memiliki campuran sifat dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopoli. Dari segi nama saja sudah persaingan monopolistik. Jadi persaingan yang memiliki sifat-sifat monopoli seperti itu. Ada monopoli dan ada sifat-sifat persaingan seperti itu. Jadi pasar persaingan monopolistik memiliki sifat campuran. Nah, pasar persaingan monopolistik mirip dengan sifat pasar monopoli dalam hal saya itu sama-sama bisa menentukan harga atau price taker. Karena apa? Karena kata kuncinya barang yang dijual adalah terdiferensiasi atau memiliki perbedaan. Ya. Nah, keduanya baik pasar persaingan monopoli dan pasar persaingan monopolistik sama-sama menghadapi kurva demand yang bersifat atau berslope negatif. Saya jelaskan terlebih dahulu. Di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang pasar monopoli yang menghadapi slope atau kurva demand yang memiliki kemiringan negatif. Ya, karena dia satu-satunya penjual yang ada di pasar itu. Sehingga seluruh demand dari pasar itu merupakan demand dari pasar persaingan monopoli. Nah, dalam hal ini, pasar persaingan monopolistik juga sama mengalami atau menghadapi kurva demand yang berslope negatif. Kenapa? Karena barang yang dijual jika kita bandingkan dengan produk barang yang lain yang dijual oleh penjual yang lain itu memiliki sebuah keunikan tersendiri atau kita sebut sebagai diferensiasi atau memiliki perbedaan. Nanti kita akan berikan contohnya di akhir ya. Nah, yang kedua, pasar persaingan monopolistik itu memiliki kemiripan dengan pasar persaingan sempurna dalam hal apa? Dalam hal satu penjual di pasar persaingan monopolistik itu hanya merepresentasikan sebagian kecil saja dari total penjual yang ada. Sehingga satu penjual ini tidak memiliki power yang cukup untuk menghambat orang lain masuk ke dalam pasar. Nah, sehingga akibatnya adalah dalam pasar persaingan monopolistik terjadi yang namanya free entry and free exit seperti itu. Oke. Dampaknya apa? Dampaknya dari free entry dan free exit ini dalam jangka panjang, keuntungan yang dicapai oleh penjual di pasar persaingan monopolistik itu mirip dengan keuntungan di pasar persaingan sempurna, yaitu keuntungan normal. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu dulu ya. Nah, yang pertama kita bahas memaksimalkan keuntungan di pasar persaingan monopolistik itu dalam jangka pendek mirip dengan keuntungan di pasar monopoli. Ya, cara memaksimalkan keuntungan di pasar persaingan monopolistik itu mirip dengan di pasar monopoli. Ya, kita lihat grafiknya di sini mirip seperti pasar monopoli. Ya, memiliki kurva demand. Yang pertama kita lihat kurva demand-nya dulu, yaitu berslope negatif. Ya, meskipun begitu ada sedikit perbedaan. Jika di pasar monopoli itu lebih curam, ya. Jika di pasar, kenapa? Karena dia tidak memiliki substitusi pengganti. Sedangkan di pasar monopolistik dia lebih landai ya, yang kurva berwarna biru ini. Kenapa? Karena dia ada substitusi atau barang pengganti lain, ya. Karena ada pesaingnya ya. Nah, cara untuk memaksimalkan di pasar monopolistik ini mirip seperti di pasar monopoli, yaitu yang pertama kita melihat perpotongan antara kurva MR dan kurva MC. Yang berwarna merah ini adalah kurva MC dan yang berwarna
kuning atau oranye ini adalah kurva MR. Nah, ketika kurva MR dan kurva MC ini berpotongan, maka itu merupakan jumlah yang paling maksimum, sehingga penjual di pasar persaingan monopolistik akan memproduksi dalam jumlah 6. Ya, ini dalam ratusan jadi 600 seperti itu. Nah, sama seperti di pasar persaingan monopoli, seorang monopolistik akan memaksimalkan harganya, dia akan menaikkan harga hingga menyentuh kurva demand, yaitu pada titik ini. Ya, dia tidak akan menentukan harga pada titik perpotongan MR dan MC, tidak seperti di pasar persaingan sempurna, tapi dia akan menaikkan harga sama seperti di pasar monopoli hingga menyentuh kurva demand, yang dimana pada kondisi ini adalah 18. Ya. Jadi keuntungan di pasar persaingan monopolistik sebesar 600, ya 600 ini dikali selisih antara 18 ya harganya dan 15. 15 ini apa? 15 ini adalah biayanya, ya biaya. Jadi selisih antara itu adalah keuntungannya. Maka 600 dikali 18 dikurang 15 sama dengan 1800. Namun, dalam jangka panjang, pesaing ikut hadir. Nah, karena bersifat free entry and free exit, ya satu penjual tidak merepresentasikan jumlah yang besar, tidak memiliki kekuatan atau power untuk menghalangi orang lain untuk masuk ke dalam pasar tersebut, sehingga kita nyatakan free entry and free exit. Pesaing bisa dengan mudah masuk ke dalam pasar itu, ya. Nah, apa dampaknya terhadap pasar persaingan monopolistik tadi? Dampaknya adalah dengan adanya pesaing, maka akan ada produk lain yang sejenis atau mirip, ya. Atau kita katakan dengan barang pengganti atau barang substitusi. Ya. Nah, dengan adanya barang substitusi ini, konsumen akan punya pilihan lain. Jika harga di satu penjual terlalu mahal, maka dia akan memilih ke penjual lainnya. Apa dampaknya? Dampaknya adalah kurva demand yang dihadapi oleh satu penjual dari pasar persaingan monopolistik itu bergeser ke kiri. Ya, ini saya gambarkan di sini. Kurva warna biru ini adalah kurva demand yang awal. Maka ketika pesaing datang dan dalam jangka panjang begitu, kurva ini akan bergeser ke sebelah kiri sini. Oke, dia akan menyatu ke sini. Dampaknya apa ketika kurva demand bergeser ke kiri? Dampaknya adalah dengan dengan kurva demand bergeser ke kiri, maka kuantitas yang diproduksi sekarang menjadi lebih sedikit, yaitu pada jumlah 500. Yang tadi kan 600. Dalam jangka panjang dia hanya akan memproduksi sejumlah 500 dan harga yang akan ditentukan itu sejumlah 17. Oke. Nah, ketika hal ini terjadi, kita melihat di sini kurva demand ini bersinggungan dengan long run average curve atau kurva biaya rata-rata dalam jangka panjang. Nah, ketika ini berpotongan, maka dinyatakan ini sebagai keuntungan normal. Keuntungan normal itu adalah keuntungan di mana tidak ada insentif bagi pesaing baru untuk masuk ke dalam pasar dan tidak ada insentif dari pemain lama untuk keluar pasar. Begitu. Jadi kurva keuntungannya ini disebut sebagai keuntungan normal. Jadi pesaing sudah tidak masuk lagi dan yang di dalam pasar sudah tidak keluar lagi. Nah, itu kita sebut sebagai keuntungan normal. Seperti itu ya. Nah, ini dampak dalam jangka panjang ketika pesaing masuk ya, seperti itu. Jadi saya ulang lagi, yang membedakan antara antara di dalam pasar persaingan monopolis adalah adanya jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendek berbeda dengan jangka panjang. Jangka pendek mengikuti pasar monopoli, maka jangka panjang ini lebih mengikuti ke pasar persaingan sempurna. Sekarang kita lihat perbedaannya. Kalau misalkan dalam jangka panjang, kurva dalam pasar persaingan monopolistik dengan pasar persaingan sempurna seperti apa ya? Nah,
Apa yang membedakan antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopolistik? Yang A ini adalah pasar persaingan monopolistik, ini monopolistic competition, dan yang B adalah persaingan sempurna. Ketika kita lihat dalam jangka panjang, yang membedakan adalah dalam persaingan monopolistik, harga yang ditetapkan lebih tinggi dan jumlah yang ditetapkan lebih sedikit, yaitu sejumlah 500 dan harganya 17. Tetapi dalam jangka panjang, untuk kurva persaingan di pasar persaingan sempurna, itu harganya lebih rendah, yaitu sejumlah 16 dan jumlahnya 8. Nah, ini menunjukkan bahwa ada yang dinamakan excess capacity. Ya, dalam pasar persaingan monopolistik ada yang namanya excess capacity. Excess capacity ini apa? Excess capacity ini adalah sebenarnya si penjual ini mampu untuk memproduksi sejumlah 600 dengan harga yang lebih rendah, 16. Tetapi karena tidak dimanfaatkan atau tidak digunakan kapasitasnya, maka si pasar persaingan monopolistik ini memproduksi lebih rendah dengan harga yang lebih tinggi. Itu yang dinamakan dengan excess capacity. Artinya sebenarnya dia masih memiliki kapasitas untuk memproduksi lebih banyak, tapi dia sengaja ya untuk memproduksi lebih sedikit di pasar persaingan monopolistik. Seperti itu. Maka kita sebut dengan excess capacity. Ini dampaknya apa? Contohnya dalam dunia nyata, dengan adanya excess capacity ini, konsumen akan lebih susah mencari barang. Kenapa? Karena di pasaran hanya sedikit, diproduksi sedikit begitu. Ya, karena diproduksi sedikit, maka harganya tentu akan menjadi lebih mahal. Ya, begitu. Ini yang membedakan antara di pasar persaingan monopolistik dan pasar persaingan sempurna. Adanya excess capacity. Sengaja untuk memproduksi lebih sedikit, yaitu sejumlah 500 dan meningkatkan harga sejumlah 17. Begitu. Dampaknya ya tentu konsumen tadi menjadi lebih sedikit, menjadi lebih susah mencari barang dan bersedia atau rela membeli barang dengan harga yang lebih mahal. Nah, sekarang kita lihat praktiknya bagaimana sih pasar persaingan monopolistik ini gitu ya. Ternyata jenis pasar persaingan monopolistik ini adalah jenis yang paling mirip dengan pasar di dunia nyata gitu ya. Saya ambil contoh satu tentang kopi janji jiwa. Nah, kopi janji jiwa ini memiliki diferensiasi atau keunikan-keunikan atau perbedaan-perbedaan dibandingkan dengan kopi-kopi yang lain. Contoh, misalkan dia memiliki varian tertentu yang hanya dijual di kopi janji jiwa. Kopi apa? Contohnya kopi gula aren, saya kurang ngerti ya. Pokoknya kopi yang khusus dijual di kopi janji jiwa. Dari segi tempat mungkin dia lebih cozy, dia lebih nyaman di situ, dan apalagi lokasinya mungkin menjadi lebih dekat dibandingkan dengan kopi-kopi yang lain. Nah, diferensiasi tersebut atau perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan kopi janji jiwa ini bisa menetapkan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan harga kopi rata-rata pada umumnya. Contoh secangkir kopi di kopi janji jiwa misalkan 20 sampai 25 ribu. Sedangkan untuk kopi secara umum harga kopi hanya sebesar 5 ribu sampai 10 ribu. Ya. Nah, tetapi jangan lupa ada juga begitu kopi-kopi yang lain sebagai saingannya dari janji jiwa ini. Ada Starbucks, ada kedai kopi dari hati, kedai kopi yang lain, bahkan kedai kopi di pinggir jalan, yang bisa saja menarik pelanggan atau customer dari kopi janji jiwa itu gitu. Jadi si janji jiwa ini bisa menetapkan harga di atas rata-rata, tetapi dia juga memiliki pesaing yang bisa sewaktu-waktu menggerogoti konsumennya gitu ya. Nah, maka apa yang dilakukan oleh kopi janji jiwa ini untuk mempertahankan konsumennya, yaitu dengan cara memberikan promo, beriklan, ya, dan ada diskon dan lain-lain seperti itu. Nah, contoh janji jiwa ini merupakan praktik nyata dari pasar persaingan monopolistik di mana sebuah perusahaan bisa menetapkan harga di atas harga rata-rata, tetapi dia juga memiliki pembatas atau memiliki batasan karena adanya pesaing lain yang juga menawarkan barang yang mirip-mirip, sejenis, ya sama-sama kopi, Starbucks juga kopi, tapi dia memiliki keunikan tersendiri atau diferensiasi tersendiri. Seperti itu. Jadi itu tentang pasar persaingan monopolistik.
Oke, to recap atau untuk men-summarize, menyimpulkan bahwa jenis pasar persaingan monopolistik ini adalah jenis pasar ketiga yang memiliki sifat campuran antara pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Ya, dia memiliki kemampuan untuk menentukan harganya sendiri di atas rata-rata harga pasaran, tetapi dia juga memiliki ancaman atau batasan dari para pesaingnya seperti itu, sehingga dia dalam jangka pendek ikut seperti Pak monopoli, tetapi dalam jangka panjang dia hanya mendapatkan keuntungan normal saja begitu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar.